Sampai di sini kita telah memiliki fragmen, yaitu daftar buku fragmen yang berisi recycler view, di mana recycler view akan dibantu oleh adapter untuk memilih data, dan data pada adapter atau yang diperoleh oleh adapter dia akan ditampilkan ke dalam view holder. Nah, langkah terakhir yang perlu kita lakukan supaya fragmen ini dapat ditampilkan pada aplikasi kita adalah kita harus mentautkan fragmen ini ke activity. Karena life cycle dari fragmen ini dia mengikuti life cycle dari activity. Sedangkan life cycle activity mengikuti life cycle dari operating system. Jadi kita akan menambahkan fragmen ini atau mentautkan fragmen ini ke dalam activity yang telah kita buat, yaitu daftar buku activity. Jadi pada daftar buku activity kita tambahkan fragmen. Jadi kita buat sebuah variabel baru. Ini kita letakkan pada fungsi onCreate ya. Jadi didefinisikan atau dideklarasikan pada saat onCreate. Jadi kita tambahkan misalkan file current fragment. Jadi kita akan dibantu dengan metode namanya support fragment manager. Jadi ini adalah fragment manager. Mengapa di sini ada nama supportnya? Karena kita menggunakan app compat activity ya. Compat ini adalah compatibility. Jadi sebenarnya fragment manager ini dia library yang lebih modern, sedangkan kita menggunakan activity yang tidak terlalu modern ya, yang dia masih mendukung device yang lama, sehingga kita menggunakan support. Jadi dia masih support untuk versi yang lama ya. Jadi ini adalah suatu fragment manager. Kemudian kita dibantu dengan metode find fragment by ID. Kita ingin cek fragment dengan ID fragment container yang tadi sudah kita buat. Berikutnya kita akan periksa apakah current fragment sudah ada isinya atau belum ya. Kita bisa cek if current fragment sama dengan 0, itu artinya fragmennya masih kosong, maka perlu kita isi ya. Jadi kita buat fragmen baru. Kita perlu mengisinya dengan fragmen daftar buku ya. Jadi daftar buku fragmen kita masukkan ke dalam current fragment dengan cara menggunakan support fragment manager. Kemudian kita pilih bikin transaction. Jadi ini bisa kita rapikan ya, kita taruh bawahnya karena ini akan kita panggil lagi. Kemudian add, kita tambahkan fragmennya. Yang pertama adalah resource ID-nya yaitu fragment container. Kemudian fragmen yang ingin kita tambahkan yaitu fragment. Ya, fragmen ini kita tambahkan di sini. Kita tambahkan pada ID fragment container. Yang terakhir adalah commit. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mentautkan antara activity dengan fragment. Sekarang kita lihat apakah aplikasinya sudah bisa berjalan sesuai dengan harapan atau belum. Kita klik tombol run. Jadi kita lihat untuk tampilan aplikasi seperti ini ya. Ini adalah activity yang pertama. Kemudian daftar buku ada pada activity yang kedua ya. Jadi kita perlu mengklik tombol daftar buku. Kemudian bisa kita lihat di sana sudah menampilkan judul buku dan penulisnya ya. Judul buku 1, penulis buku 1 dan seterusnya. Ini bisa kita scroll ya dengan menggunakan recycler view. Jadi pada masing-masing recycler view ini, jadi recycler view itu dia yang
full ini ya, satu kotak penuh ini adalah recycler view-nya. Kemudian pada masing-masing buku yang terdiri dari judul dan penulis, ini adalah view holder ya. Jadi dalam satu halaman ini ada 15 ya, ada 15 view holder yang tampil plus beberapa view holder yang tidak ditampilkan di layar ya. Ini untuk menghasilkan aplikasi yang responsif ya. Jadi adapter dia akan membuat sejumlah view holder dalam jumlah yang tertentu sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Jadi ini misalkan ini ada 15, 1 sampai 15 berarti ada 15 view holder plus view holder yang tidak tampil. Ini untuk menghasilkan aplikasi yang responsif. Jadi dia yang tidak tampil, view holder yang tidak tampil ini bisa berfungsi sebagai cache. Dan mengapa dia dikatakan sebagai recycler view? Karena ketika dia sudah tidak tampil, view holder yang tidak tampil itu bisa diganti dengan data yang lain, yang baru ya. Jadi misalkan di bawah sini setelah buku yang ke-20, ada buku yang ke-21, maka buku ke-21 ini bisa jadi dia menggunakan view holder milik atau view holder yang sama dengan buku yang ke-1 ya. Sehingga misalkan ada 1 juta buku, maka recycler view tidak perlu membutuhkan 1 juta view holder, tetapi adapter hanya membuat view holder sesuai dengan kebutuhan, di mana nanti nilainya bisa di-recycle, bisa digunakan lagi untuk nilai yang lainnya.